Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang di mata kuliah manajemen konflik. Selamat datang di pertemuan pertama kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema pengantar untuk mempelajari konflik dalam satu semester ini. Materi ini berasal dari bukunya Mayer, chapter pertama, buku yang sudah ada di literatur yang saya berikan. Di sini ada chapter ini berjudul tentang ini judul bukunya adalah dinamika konflik. Nah, chapternya adalah soal kealamiahan konflik. Kenapa judulnya kealamiahan konflik atau bahasa Inggrisnya itu adalah nature of conflict? Nah, ini adalah sesuatu kita akan mempelajari sifat konflik bahwa seperti yang uh, kita tahu sebenarnya teman-teman konflik itu bukan suatu yang datang tiba-tiba atau suatu yang uh, merusak seperti ya. Ya memang itu kadang merusak, tapi pada dasarnya konflik itu adalah sesuatu yang ada dari dulu, ada di sekitar kita dan memang itu susah untuk dihilangkan atau memang tidak bisa hilang. Jadi konflik itu memang ada dan tidak bisa hilang. Gitu. Nah, kita akan membahas soal itu. Untuk konten kali ini, nah kita akan membaginya menjadi tiga tentang apa itu, ya tadi kealamian konflik, dua bagaimana kita sebagai individu atau makhluk sosial itu mengalami konflik, dan terakhir soal apa penyebab konflik seperti itu. Oke, nah kita mulai dari sifat konflik atau kealamian konflik. Konflik kita sadari itu merupakan sesuatu yang alamiah, seperti yang saya bilang tadi. Itu nggak bisa kita hindari, bahkan dibutuhkan dan itu justru sebenarnya merupakan sesuatu yang normal. Akan tetapi di masyarakat kita umumnya konflik itu menjadi sesuatu yang cukup dihindari kayak gitu. Karena mungkin orang menganggap bahwa ketika terlibat dalam konflik maka akan muncul banyak kerugian. Tapi pada dasarnya tidak selalu seperti itu. Karena konflik sendiri pada sisi yang lain dia akan membawa nilai-nilai yang positif. Seperti misalkan dengan adanya konflik maka kita akan bisa mengetahui posisi pihak lain, apa kebutuhan mereka dan apa kebutuhan kita. Dan kita juga bisa mengungkapkan kebutuhan kita ke mereka. Sehingga melalui konflik kedua belah pihak itu bisa akan saling menyampaikan apa yang sebenarnya susah diungkapkan kalau ketika kondisi tidak konflik seperti itu. Nah, tapi ya dalam level selanjutnya, keberadaan konflik ini sudah para ahli itu sudah menyepakati bahwa perdebatan antara konflik itu ada dan tidak ada itu sudah usang dan mereka hampir menuju kesimpulan bahwa ya udah konflik itu memang ada dan itu tidak bisa dihindari selama kita itu bersinggungan atau berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak lain kayak gitu. Itu memang alamiah dan memang sudah ada dari sananya kayak gitu. Oleh karena itu, para ahli tidak lagi mempedulikan soal keberadaan atau ketidakadaan konflik tadi. Ahli sekarang justru berpindah tentang fokusnya itu adalah oke, kita tidak perlu lagi memperdebatkan konflik, tapi kita sekarang coba mencari cara bagaimana mengendalikan konflik ini ya gitu. Supaya tadi konflik yang mungkin dianggap orang itu destruktif atau cenderung membawa dampak negatif itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai-nilai positif atau efek yang positif gitu. Nah, terus kita masuk kepada kita sebagai individu atau makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat itu bagaimana kita mengalami konflik. Di sini kita melihat ada tiga dimensi bagaimana individu itu bisa mengalami konflik. Pertama, itu ada dimensi persepsi, kedua aksi, dan tiga perasaan. Nah, kita akan mulai dari persepsi terlebih dahulu. Yang dimaksud dimensi persepsi itu adalah bagaimana kita itu mengartikan lingkungan kita. Konflik merupakan kepercayaan atau pemahaman kita bahwa kebutuhan, ketertarikan, keinginan, atau nilai kita itu tidak sejalan dengan orang lain. Jadi ketika kita menganggap tadi kebutuhan kita, kepercayaan kita, terus bagaimana kita menafsirkan sesuatu, atau harapan kita, atau ya nilai-nilai yang kita pegang itu berbeda dengan orang lain, ya itu disitulah kita mulai menganggap oh ini ada yang tidak sesuai antara saya dan mereka kayak gitu. Misalkan ada orang yang lebih cenderung lebih nyaman dia mengatakan bahwa yang baik adalah berpakaian rapi. Sedangkan yang lain mengatakan enggak perlu berpakaian rapi, yang penting adalah bagaimana kita berperilaku yang sopan gitu. Nah, itu kan sudah ada dua perdebat atau perbedaan
dan kita mulai menganggap oh ada ya tadi tidak sama. Nah, itulah mulai muncul konflik di situ sebenarnya. Nah, mungkin kalau dilanjutkan itu kan bisa menjadi berkepanjangan, tapi itu adalah tahap paling awal untuk mengetahui tadi. Terus ada lagi namanya ada objektivitas dan subjektivitas. Maksudnya objektivitas itu adalah orang-orang itu akan cenderung sepakat atau umumnya itu akan menyepakati soal apa yang kita pahami. Contoh misalkan kayak gini, di kota misalkan di sebuah pusat kota itu ada sebuah orang kan sekarang kota kan sangat padat kayak gitu. Nah, hampir sebagian orang itu kalau ditanya bagaimana kalau di pusat kota dibangun ruang terbuka hijau, mungkin mereka akan sepakat untuk membangun ruang terbuka hijau daripada perbelanjaan kayak gitu. Nah, jadi objektivitas itu adalah yang sama, semuanya hampir mirip kayak gitu. Keputusannya itu hampir oke, saya sepakat dengan ruang terbuka hijau kayak gitu. Nah, itu adalah objektif, nilai-nilai yang objektif kayak gitu. Sedangkan ada nilai yang lain, yaitu nilai subjektif, di mana uh, dia cuma berdasarkan persepsinya sendiri. Jadi contohnya adalah orang-orang sering menganggap bahwa orang orang yang dari jurusan eksakta atau orang jurusan ilmiah itu ilmiah ilmu pasti maksud saya itu jauh lebih unggul atau jauh lebih bisa dibilang lebih cerdas daripada ilmu sosial. Mungkin itu yang terjadi di masyarakat. Tapi sebenarnya pandangan seperti itu dilandasi dengan pandangan yang subjektif. Artinya itu hanya berdasarkan penilaian sekelompok orang atau individu-individu tertentu. Hanya nilainya sendiri kayak gitu. Karena kalau kita melihat lebih luas lagi, sebenarnya antara ilmu pasti dan ilmu sosial itu sendiri kalau tidak ada indikator yang benar-benar bisa kita indikator yang tepat lah, yang memadai yang untuk mengukur mana yang lebih penting kayak gitu keberadaannya. Nah, sehingga ya tadi kalau dari sisi subjektif ini orang itu akan cenderung lebih berbeda satu dengan yang lain. Kalau yang objektif tadi orang-orang akan cenderung sama. Akan tetapi kalau ketika orang-orang sama, tapi ada lagi objektif ini biasanya bertempuran dengan yang lain kayak gitu. Jadi ada yang sama, tapi ada kelompok lain yang juga mengatakan oh ini beda kayak gitu. Ini nggak sesuai. Jadi kalau objektif tingkatnya lebih besar, sedangkan subjektif tingkatnya lebih mikro kayak gitu. Nah, terus ada lagi mengatakan jika yang mempersepsikan konflik itu hanya satu orang, apakah itu konflik? Pertanyaannya kayak gitu. Apakah persepsi disampaikan atau tidak? Itu tetap namanya konflik. Jadi kalau kayak gini tadi, ini kan masalah persepsi kita ya. Persepsi tentang harusnya sih kota itu ada dibangun lahan kota atau kan harusnya anak eksak itu lebih pintar daripada anak sosial gitu. Itu kan hanya ada di pikiran kita aja atau hanya di perasaan kita aja. Nah, ketika itu sudah muncul, sebenarnya sudah menjadi konflik tanpa perlu kita menyampaikan ke pihak lain kayak gitu. Nah, inilah dinamakan dimensi persepsi. Bagaimana seseorang itu bisa merasakan kondisi konflik kayak gitu tanpa perlu uh, berhubungan dengan yang lain atau menyampaikan dengan yang lain kayak gitu. Sedangkan ini adalah dimensi perasaan atau emosional. Kita berganti. Nah, kalau dimensi kedua ini, konflik itu dianggap sebagai sebuah reaksi emosional dari situasi atau interaksi Oke. Jika kalau yang dalam dimensi persepsi tadi, konflik itu hanya ada dalam persepsi kita, kita menganggap sesuatu kayak gitu. Nah, sedangkan dalam dimensi emosional kita itu mendapat semacam efek kayak gitu. Jadi ketika ada sebuah kondisi tertentu atau sebuah situasi tertentu, terus kita merefleks atau memberikan apa istilahnya kayak semacam feedback atau sikap kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi tingkat kedua kita mengalami konflik. Misalkan ada suatu kondisi ketika kita berkumpul, tapi teman-teman mau memulai acara tapi belum bisa memulainya karena ada salah satu yang belum datang kayak gitu. Dia telat lah kayak gitu. Nah, kondisi telat itu kan mungkin bagi sebagian orang itu akan memicu perasaan kesal, marah dan lain sebagainya itu. Nah, itu
nanti akan muncul secara tidak langsung, kita bisa mengekspresikannya, dan itu menjadi tahap kedua dari konflik, karena ya tadi kita dikecewakan atau di kondisi suatu situasi ini berbeda dengan yang kita harapkan, dan kita mulai kayak memwujudkan ketidaksukaan kita atau ketidaksepakatan kita gitu. Nah, kita memang tidak selalu tahu ya mengapa orang itu marah, namun kita tahu bahwa pasti ya, kita tahu bahwa dia itu pasti ada masalah ya gitu. Jadi atau dia sedang konflik kayak gitu. Kita mungkin nggak akan tahu bahwa misalkan ada yang dia tiap hari misalkan ceria, tapi tiba-tiba dia diam, terus diajak ngobrol cuma oh ya dan lain sebagainya. Orang mungkin tahu bahwa ini kenapa sih, itu kita nggak tahu, kita jelas nggak tahu, tapi kita tahu bahwa ini kayaknya ada masalah deh. Nah, itu ada masalah. Jadi ketika orang lain mengetahui bahwa si orang itu sudah mengetahui bahwa dia itu ada masalah, ini adalah level kedua tadi, level kedua dari konflik yang muncul dari dimensi emosional gitu. Nah, konflik itu memang meskipun tidak diketahui oleh pihak lain ya, namun konflik akan sangat nyata dialami oleh dia yang menunjukkan emosinya. Jadi eh, tubuh kita atau perasaan kita atau bagaimana kita menghadapi orang-orang itu, kalau kita mengalami kita sedang berkonflik, itu akan sangat terlihat, atau ya orang akan sangat gampang melihatnya, oh dia sedang ini dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian orang yang memang sangat sangat pandai untuk menyembunyikan ini, tapi rata-rata orang susah untuk menyembunyikan masalah ini gitu. Terus yang ketiga itu adalah dimensi aksi atau perilaku itu. Nah, ini adalah tingkat ketiga bagaimana kita mengalami konflik. Di mana di sini konflik itu juga dipahami sebagai sebuah aksi untuk menyampaikan perasaan, mengartikulasikan persepsi tadi, dan mendapat kebutuhan secara khusus, tindakan melalui potensi untuk mengintervensi kebutuhan pihak lain. Jadi gampangannya, kalau yang pertama tadi cuma hanya ada dalam pikiran kita, terus yang kedua tadi kita secara tidak sengaja tubuh kita merefleksikan bahwa kita sedang berkonflik, tapi kita sebenarnya nggak mengungkapkan. Nah, kalau di level ketiga ini adalah kita mengungkapkan bahwa Anda sedang tidak sepakat atau Anda tidak setuju dengan apa yang terjadi itu. Nah, barulah muncul misalkan dia mulai mengatakan A, B, C, harusnya kamu on time, harusnya kamu datang ini dan ini, harusnya seperti ini, tidak bisa kayak gini, harusnya ini berjalan seperti ini, atau mungkin kalau level paling ininya adalah memukul dan lain sebagainya. Itu adalah level ketiga dari konflik kayak gitu. Nah, sebagai sebuah perilaku, konflik akan melibatkan upaya langsung untuk membuat sesuatu terjadi dengan pembiayaan dari pihak lain. Maksudnya di sini adalah, misalkan ada sebuah, mungkin gampangnya ada sebuah emas gitu. Kita ngomong ada tambang emas gitu. Nah, tambang emas itu kan pasti diperebutkan oleh banyak pihak kayak gitu. Nah, pihak A dan ada pihak A dan pihak B. Pihak A dan pihak B ya sama-sama menginginkan emas itu. Meskipun mungkin di antara keduanya tidak saling menunjukkan bahwa mereka ingin, tapi pada dasarnya mereka ingin. Akhirnya kalau sudah pada tahap ini, mereka kan ingin itu mengambil emas itu yang ada di sana. Nah, ketika tadi si A misalkan kelompok A itu ingin mengambil emas, otomatis kelompok B yang menginginkan juga memiliki kepentingan yang sama, itu kan juga merasa terganggu. Jadi ini tindakannya, konflik dalam dimensi tahap ini adalah ketika tindakan kita itu mengintervensi juga kebutuhan orang lain. Tapi dalam kondisi ini kita juga tahu bahwa kita butuh. Jadi konflik ini adalah perebutan kebutuhan itu dalam hal ini. Nah, di sini ada kita garis bawahi soal pembiayaan dari pihak lain. Maksudnya pembiayaan itu adalah ketika kita itu mengambil barang tadi yang ada, bisa jadi pihak lain itu tidak akan mendapatkan dan dia akan mendapat kerugian. Contoh mungkin yang lebih eksplisit adalah konflik soal perebutan air. Mungkin di Klaten misalkan ada sebuah sumber mata air yang terkenal. Konflik itu air itu disedot oleh salah satu perusahaan air mineral terkenal. Nah, perusahaan ini kan membutuhkan sumber air ini untuk menyuplai kebutuhan dia. Jadi ada kebutuhan. Jadi dia berupaya mengambil kebutuhan ini untuk kebutuhan dia.
Sedangkan di sekitar daerah itu, masyarakat juga membutuhkan air itu untuk keseharian, kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terjadi adalah masyarakat itu kondisinya karena disedot secara masif dan cukup besar kayak gitu, masyarakat tidak bisa mengakses air itu dan mereka menjadi kesulitan mendapatkan air bersih dan mereka harus beli kayak gitu, beli dengan misalkan ya beli di air mineral atau beli di PDAM dan lain sebagainya, sedangkan harusnya mereka bisa mendapatkan secara gratis ya gitu. Nah, ini kan berarti ya, upaya pengambilan ini tadi itu merugikan si masyarakat Klaten tadi oleh perusahaan tadi. Akhirnya ya masyarakat Klaten perlu mengeluarkan biaya tadi. Maka TAYAL atau walhasil itu nggak tidak sedikit. Maka ketika perebutan kayak gini, yang terjadi adalah akan banyak menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya gitu. Konflik pun juga dapat berupa pemaksaan kekuasaan, rusuh, destruktif dan sebaliknya juga bisa. Nah, ini sifat konflik ya tadi. Dia memang bisa, kita seringkali menganggap bahwa konflik itu sangat kasar ya, sangat pokoknya brutal lah, kerusakan dan lain sebagainya, apa dan lain sebagainya. Oke, memang itu mungkin gambaran umum dari konflik, tapi kita juga tidak boleh apa istilahnya lupa bahwa konflik itu bisa berjalan damai, konstruktif bahkan ramah. Kenapa kok demikian? Mungkin teman-teman bisa uh, kita gampangnya mungkin bisa ketika negosiasi. Negosiasi teman-teman ketika beli sesuatu kayak gitu. Ada tawar menawar. Di situ kan ada perebutan kebutuhan antara penjual dan pembeli. Nah, tapi kebutuhannya adalah ya keduanya ingin sebenarnya sama-sama. Penjual ingin barangnya dijual, pembeli ingin mendapatkan barangnya gitu. Nah, supaya hubungan mereka kan ketika karena keduanya memiliki kebutuhan yang masing-masing, otomatis keduanya kan menjaga hubungan ini agar tidak bermasalah. Akhirnya ya konflik tidak akan mencapai tahap kondisi sampai brutal tadi. Ya mungkin ada di beberapa kondisi, tapi untuk jual beli yang biasa itu nggak sampai yang pada kondisi itu kayak gitu. Nah, lantas kapan konflik itu terjadi? Nah, seringkali konflik itu kita hanya memahami pada ketika muncul ketika sudah pada tahap dimensi perilaku, dimensi yang terakhir tadi. Jadi sudah ada bentuknya kayak gitu, sudah ada tindakannya, pemukulan, penyampaian kata-kata, posting di Twitter, media sosial dan lain sebagainya. Itu sampai situ. Nah, akan tetapi sebenarnya penjelasan konflik yang cenderung mengarah kepada apa yang sedang terjadi dan apa yang diinginkan pihak berkonflik itu merupakan bentuk perilaku dari konflik. Nah, oleh karenanya seringkali kesepakatan untuk menyelesaikan konflik hanya terjadi pada tataran perilaku, teman-teman. Jadi gampangnya ya, ketika yang terjadi adalah ada konflik UITE gampanglah soal misalkan pencemaran nama baik yang terjadi. Ketika terjadi pencemaran nama baik, maka karena orang-orang menganggap bahwa konflik yang terjadi adalah karena si A nge-tweet tentang pencemaran nama baik tadi atau menyampaikan memposting sesuatu yang memburuk-burukkan, maka dianggap konflik akan selesai ketika tulisan yang menjelek-jelekan itu di take down atau si yang tersebut itu di apa istilahnya dihukum kayak gitu. Padahal enggak, bahwa sebenarnya konflik itu mudah dimulai dari yang awal tadi, dari yang dimensi persepsi tadi. Karena itu tadi kecenderungannya konflik itu karena dilihat secara di luar toh. Kita seringkali kecenderungan kita melihat konflik itu hanya ada di permukaan, tidak melanjut yang lebih ke dalam seperti itu. Nah, akan tetapi teman-teman, ketiga dimensi tadi sebenarnya itu juga memiliki sifat yang saling mempengaruhi. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Tidak satupun dalam dimensi ini itu bersifat statis. Semuanya berubah dengan cepat dan sering bergantung dengan keterlibatan atau tidak terlibatnya pihak-pihak yang berkonflik tadi. Misalkan ya tadi ketika persepsi tadi ya udah hanya pada saat persepsi, maka ya konfliknya misalkan saya merasa ya tadi misalkan si A merasakan konflik kayak gitu tadi, dia tidak sepakat terhadap kita gunakan kasus contoh pembangunan hotel di Jogja, kita bisa katakan itu dari sudut pandang objektif masyarakat itu misalkan gerakan A itu tidak sepakat dengan adanya
pembangunan hotel kayak gitu. Oke, tapi ketika mereka mengatakan itu baru tahap mereka hanya merasa toh. Terus pembangunan hotel di Jogja terus berlangsung sampai bertambah dan sangat pesat kayak gitu. Mereka mulai merasakan kemarahan, memunculkan kemarahan sampai kita bergeser ke tahap yang ini perasaan tadi. Bagaimana mereka merasa tidak senang dengan adanya ini tadi. Jadi mungkin akan dilogiskan ketika mereka melihat ada pembangunan baru, wajah mereka kecut atau mereka sering kayak kalau ketika ditanya gimana dengan pembangunan hotel ini kayak acuh tak acuh atau dan lain sebagainya. Oke, itu sampai ke tahap kedua. Nah, kita juga bisa bergeser lagi sampai tahap yang ketiga. Ketika tadi pembangunan semakin berjalan dan masyarakat gerakan tadi itu mulai semakin tidak nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk mari kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Mereka maka menggelar protes atau demo kayak gitu. Nah, berarti konflik sudah pada tahap dimensi yang ketiga tadi, dimensi soal aksi. Jadi dia menyampaikan dan lain sebagainya. Berbeda ceritanya kalau si gerakan ini tadi hanya berhenti pada tahap eh, di tahap persepsi tadi. Dia cuma ya udah sih membangun hotel tapi ya udah dia cuma nggak seneng aja tapi nggak sampai eh, bete atau nggak sampai rame tadi. Nah, maka ya udah yang keduanya nggak akan bisa berjalan kayak gitu tadi. Nah, lalu kita coba memahami batasan dari konflik. Potensi konflik ini itu hampir selalu ada ketika ya tadi kita berinteraksi atau sebuah institusi itu berinteraksi. Institusi atau kelompok sosial ya kita katakan. Kelompok sosial atau organisasi sosial bebas lah. Tapi intinya ketika kita berinteraksi entah itu mau ngapain apapun, ketika kita berinteraksi itu selalu ada potensi konflik. Ya, seperti tadi lahan hijau dan konflik shopping center akan menjadi konflik ya apapun lah kayak gitu. Ketika kita berhubungan dengan orang lain itu sangat mungkin konflik karena ya hampir hampir selalu ada perbedaan ya gitu. Masalahnya mungkin konflik tidak akan muncul atau konflik tidak akan menjadi masalah itu ketika eh, interaksi antara yang kita lakukan itu tidak menunjukkan salah satu dari ketiganya tadi. Misalkan ada yang merasa marah, eh, sesuatu yang berbeda tadi atau ingin melakukan yang ini tadi kalau kalau tidak memunculkan salah satu dari ketiganya maka sepanjang itu nggak muncul berarti konflik nggak akan muncul gitu. Tapi sepanjang tadi salah satunya muncul berarti konflik akan mulai muncul itu. Nah, kita tadi mungkin masih membahas konflik dalam level individual. Nah, sekarang masalahnya kita kan yang kita pelajari ini nggak hanya masalah konflik individu. Karena kalau konflik individu nanti kita akan cenderung jatuh kepada ranahnya orang sosiolog ataupun orang ini si psikologi. Nah, kita yang menjadi objek kita ini adalah konflik dalam sistem sosial. Sistem sosial ya teman-teman seperti tahu itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai nilai-nilai tertentu atau yang terbentuk. Enggak cuma organisasi atau kelompok masyarakat lah kata lebih sederhana. Kelompok masyarakat yang dia memulai nilai-nilai tertentu itu. Nah, ketika konflik itu yang terjadi antar sistem sosial, maka dimensi perasaan atau dan persepsi itu perlu diganti dengan dimensi-dimensi itu perlu diganti dengan sebuah konsep-konsep yang lebih memadai gitu, lebih tepat. Misalkan nggak lagi menggunakan perasaan, tapi kita menggunakan budaya pekerjaan, etos kerja, nilai organisasi, opini publik, keyakinan populer, guna menampung kompleksitas dan perbedaan dimensi perasaan dan persepsi dalam sistem sosial. Maksud saya adalah kalau tadi yang di awal kita cenderung melihat bagaimana individu itu mempersepsikan konflik, nah karena ini sistem sosial maka kita nggak bisa menggunakan itu. Yang kita bisa gunakan adalah kita harus mengetahui bagaimana budaya di sistem sosial itu. Misalkan orang Jogja dianggap memiliki budaya yang apa ya lemah, lembut dan lain sebagainya lah, kalem dan lain sebagainya, sopan santun dan lain sebagainya.
Sedangkan gaya orang Jawa Timur itu cenderung kasar, kayak gitu, to the point, straightforward, dan ya tidak suka basa-basi dan bicaranya cenderung keras kayak gitu. Nah, ini kan ada dua perbedaan tadi. Ketika mereka berinteraksi, sangat mungkin pihak dari masyarakat Jogja itu kan ada nilai-nilai yang berbeda dengan orang Jawa Timur. Ketika tadi muncul di persepsi, ya udah, misalkan ya udah ini budayanya udah beda nih kayak gitu. Ini udah ada bedaan. Nah, itu nanti mungkin itu mulai akan memuncul konflik ketika mereka berinteraksi. Tergantung nanti tadi konfliknya itu sampai di mana. Kalau mereka perbedaan budaya, oke lah. Terus tidak sampai pada tahap aksi, misalkan saling mencemooh atau saling uh, tindakan kekerasan, itu nggak apa-apa. Tapi sepanjang ya udah ada perbedaan dan mereka mengakui, konflik akan cenderung terkendali kayak gitu. Nah, jadi kita titik tekannya tadi sistemnya, nilai-nilai yang ada dalam sistem sosial ini tadi. Nah, lalu ini adalah penyebab dari konflik atau will of conflict. Ini adalah beberapa penyebab dari konflik. Yang pertama, tentu saja akar penyebab konflik itu berasal dari kebutuhan manusia. Mau gimana pun, inti dari segala konflik itu adalah kebutuhan manusia. Karena ketika kita berupaya memenuhi kebutuhan kita, kita itu mau nggak mau harus berinteraksi dengan orang lain atau pihak lain. Dan interaksi ini pasti akan memicu konflik tadi. Negosiasi tadi kita jangan lupa itu adalah sebuah konflik paling sederhana itu. Dan lagi-lagi karena manusia itu selalu memiliki kebutuhan, ya konflik tidak akan bisa selesai kecuali manusia sudah selesai dengan kebutuhannya. Jadi dia tidak perlu kebutuhan yang lain, maka tidak akan ada konflik. Tanpa konflik kebutuhannya terpenuhi, ya konflik akan terus berjalan gitu. Dan kebutuhan ini sebenarnya bermacam-macam ya. Ada dari apa ya? Mulai dari cara komunikasi, emosi, nilai, struktur sosial dan sejarah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kebutuhan tadi. Jadi setiap orang dengan cara komunikasi berbeda atau emosi yang berbeda, atau lebih gampangnya setiap orang yang berasal dari struktur sosial yang berbeda atau sejarah yang berbeda itu memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Gitu. Misalkan dari struktur sosial, misalkan masyarakat kelas bawah katakanlah dengan masyarakat kelas atas, tentu mereka memiliki kebutuhan yang berbeda kayak gitu tadi. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ketidaksempurnaan dalam komunikasi itu dianggap juga menjadi hal yang paling rentan memicu konflik kayak gitu. Dan masalahnya ketika ketidaksempurnaan komunikasi ini menjadi konflik yang berasal dari kondisi ini itu dianggap sulit sekali ditangani. Meskipun tidak ada perbedaan kepentingan yang signifikan ya, tapi kondisinya ini susah dipahami, susah diselesaikan gitu. Sesulit apapun berkomunikasi dengan makna yang kompleks, ditambah dengan kondisi emosi tertentu, kita akan selalu ingat bahwa komunikasi akan sangat rentan memiliki kesalahan. Jadi, apa yang kita sampaikan ke orang lain dan apa yang ingin kita maksudkan ke orang lain itu belum tentu sesuai dengan apa yang mereka terima kayak gitu. Tadi komunikasi menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan lagi-lagi komunikasi ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, culture, gender. Kita di culture misalkan ada orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah atau Jogja itu kan sangat berbeda cara komunikasinya. Gender, misalkan laki-laki bicara gimana, perempuan gimana, usia, kelas sosial juga bagaimana, kemampuan kognitif dan lingkungan. Teman-teman mungkin ketika berbicara di kelas, di depan dosen, atau di depan para ahli-ahli yang lain, ketika berbicara soal teori dan bagaimana masyarakat berjalan dan lain sebagainya, soal kemampuan teman-teman, itu mungkin nggak jadi masalah kayak gitu ketika teman-teman menjelaskan ke orang lain. Tapi ketika teman-teman itu berbicara dengan Pak Tani yang ada di sawah, Bapak Angkringan, dengan bahasa yang sama, belum tentu mereka akan memahami dan sangat mungkin juga mereka akan miscommunicate
kok apa yang teman-teman sampaikan kayak gitu. Nah, dan ini juga sangat mungkin memicu konflik tadi. Keberhasilan dalam komunikasi, masyarakat orang-orang itu masuk dalam namanya relasi de facto atau nyata, dapat bersifat informal, namun dengan norma yang kuat dan memungkinkan upaya untuk dikembangkannya strategi yang komunikatif kayak gitu. Nah, ini strategi komunikasi, ini ada beberapa strategi komunikasi uh, yang istilahnya cukup aman untuk mengendalikan konflik menjadi sesuatu yang bermasalah kayak gitu. Misalkan adanya proses timbal balik, mengirim dan memilih pesan, dan pemilihan hal-hal yang tepat untuk dikomunikasikan, dan penyesuaian membuat komunikasi berdasar dan penyesuaian ya. Jadi satu yang jelas adanya proses timbal balik. Jadi ketika kita ngomong itu jangan hanya kita terus yang ngomong, tapi kita juga harus menyadari bahwa ada masa kita harus menerima. Jadi ketika kita berkomunikasi jangan selalu egois untuk hanya ingin ngomong tapi nggak mau mendengarkan yang lain. Terus yang kedua, teman-teman juga harus tahu hal-hal apa yang tidak perlu dan perlu disampaikan ketika berkomunikasi dalam kondisi tertentu kayak gitu. Karena sesuatu mungkin ketika teman-teman bisa harusnya sampaikan tapi dalam kondisi yang tidak tepat itu juga akan memicu konflik kayak gitu tadi. Namun proses ini masalahnya jarang disadari dan perlu diketahui bahwa sebenarnya ini menjadi peran kritis, satu peran yang sangat krusial dalam sebuah jenis interaksi antara bisnis informal hingga diskusi antara orang tua dan anak. Jadi ini sangat penting teman-teman kayak gitu. Selanjutnya ini adalah penyebab yang ketiga, soal emosi. Emosi ini kita bisa anggap sebagai bahan bakar dari konflik kayak gitu. Nah, ya lagi-lagi ya emosi orang mungkin tidak tahu berapa ininya, berapa kapasitasnya atau berapa ininya, berapa ketersediaannya. Tapi itu sangat sangat efektif menyumbang atau menggerakkan konflik ini terjadi kayak gitu. Apabila kita dalam berinteraksi itu berupaya secara tetap tenang, rasional, dan fokus untuk memenuhi kebutuhan kita dan mengakomodasi kebutuhan yang lain, dan kita dapat bekerja dengan menggunakan komunikasi yang efektif, maka tidak akan banyak potensi konflik yang muncul, ataupun adapun konflik pasti akan segera reda. Nah ini tadi kata kuncinya, tenang, rasional, dan fokus. Apabila ada masalah emosi, tapi kita adalah manusia biasa yang susah untuk memisahkan emosi ketika kita mungkin berada dalam kondisi tertentu kayak gitu tadi. Jadi ketika kita dalam kondisi seperti itu, atau masyarakat lah sebanyak dalam kondisi itu, akan lebih baik kalau kita menguranginya. Jadi kita memainkan strategi bagaimana tidak mengurangi intensitas kita ketika kita merasa bahwa kita sedang emosi kayak gitu. Itu emang ya susah tadi, kita nggak bisa. Perasaan itu akan mengontrol perilaku dan terkadang perasaan menjadi sumber dari power tadi. Perasaan dapat menyumbang energi, kekuatan, keberanian, dan keteguhan kita dalam untuk berpartisipasi dalam konflik jadi. Jadi rasa marah itu mungkin akan membuat kita tidak capek-capek melakukan protes kayak gitu. Nah, gampangannya kayak gitu. Tapi ya tadi kita akan susah untuk memisahkan emosi dengan tindakan. Oke, dalam konflik muncul peluang untuk mengekspresikan perasaan itu pasti ya. Nah, dan memang itu kadang perlu karena mau nggak mau dengan itu kan maka pihak lain akan mengetahui sehingga kita kedua belah pihak itu bisa memiliki waktu untuk mendiskusikan masing-masing perasaannya dan membuat lingkungan yang nyaman untuk menyampaikan perasaan. Namun, penyampaian perasaan secara langsung seringkali akan meningkatkan konflik, teman-teman. Sehingga langkah yang diambil cenderung menahan perasaan untuk menunggu kesempatan yang lebih tepat kayak gitu. Kita juga lebih sering untuk menutupi pertukaran perasaan karena takut situasi tidak akan terkendali. Padahal pertukaran itulah yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam kondisi ini. Nah, ini adalah faktor yang selanjutnya, yaitu soal nilai atau value. Nilai merupakan kepercayaan kita. Jadi apa yang kita percaya, tentang apa yang penting dan apa yang benar dan salah.
dan prinsip apa yang seharusnya digunakan untuk mengatur hidup kita. Sangat mungkin nilai kita itu berbeda dengan orang lain, itu sangat mungkin. Bahkan antara orang tua dan anak sekalipun itu sangat mungkin berbeda. Ketika konflik didefinisikan atau dimaknai sebagai pertarungan terkait nilai, maka ini akan menjadi masalah yang besar, teman-teman. Karena dia akan susah dipecahkan. Karena ini menyangkut tadi perbedaan tentang penting dan tidak penting, kayak gitu. Kita mungkin mendefinisikan diri kita sebagai melalui keyakinan inti kita. Ketika kita percaya bahwa nilai kita sedang diserang, maka kita akan merasa diserang juga. Jadi misalkan ada inilah gamanya, dia mengatakan apa yang dilakukan pemerintah itu semuanya benar. Kita bisa katakan kayak gitu. Nah, ketika ada teman kita yang mencoba memprotes nggak bisa, kemarin masa ada warga di demo, terus dia langsung ditangkap dan dibawa ke Polres lainnya, diamankan seperti itu. Nah, maka si A tadi yang mengatakan bahwa pemerintah itu selalu benar, maka dia merasa kepercayaannya diserang. Jadi kayak, wah nggak benar, nggak bisa lah, oh, kayak gitu, ini ya. Jadi dia merasa tidak senang kayak gitu. Dan mulailah dia akan mengungkapkan perasaannya juga ke yang memprotes tadi. Nah masalahnya tadi, yang satunya pihak tadi itu menganggap bahwa pemerintah itu nggak selalu benar kayak gitu. Nah perbedaan kepentingan inilah yang membuat konflik akan susah diselesaikan kayak gitu tadi. Dan kecenderungannya ketika kita dalam kondisi bimbang, kita itu akan sering sekali lebih gampang konflik ketika kita memandang diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain, dan kita menganggap orang lain itu jahat. Nah ini kondisinya kayak gini. Kita menganggap kita lebih suci, lebih baik, lebih segalanya lah, dan menganggap ya yang melawan kita itu sebagai lebih rendah, lebih jahat, lebih buruk, salah dan lain sebagainya. Ini perbedaan antara benar dan salah satu dengan yang lain itu membuat konflik seperti ini tuh ya susah sekali terselesaikan ya gitu. Nah, misalkan kasus corona ya, kita bilang akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman mengamati apa yang terjadi di internet akhir-akhir ini, perdebatan antara ada orang yang percaya corona dan ada yang percaya nggak corona. Nah, bagi orang yang percaya corona itu ada, terus ketika ada orang yang mengatakan bahwa corona itu hanya hoax, itu adalah cara WHO mengendalikan dunia, itu kan berarti dia akan merasa ini gimana sih, bodoh apa dia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sedangkan orang yang tadi mengatakan bahwa corona itu nggak ada dan lain sebagainya, ini orang-orang pada dibodohin mereka semua. Jadi keduanya itu saling menganggap bodoh gitu. Keduanya saling menganggap orang lain itu nggak pinter ya gitu. Jadi ya itu akan ya mereka akan saling menyalahkan, dan mereka kan sebelum persepsinya mereka sama ya mereka susah untuk bersama gitu. Itu yang masalah nilai. Nilai itu masalah yang sangat krusial teman-teman dalam konflik itu. Yang kedua adalah struktur komponen yang terdiri dari struktural komponen terdiri dari ketersediaan sumber daya, proses pengambilan keputusan, waktu terbatas, persyaratan legal, mekanisme komunikasi dan setting yang fisik. Meskipun terdapat kepentingan yang cocok, namun struktur dapat meningkatkan konflik. Misalnya, ketika dalam proses voting, teman-teman, untuk menyelesaikan perbedaan serius tentang masalah, kita justru akan memicu masalah yang lain kayak gitu. Ya, seperti gampangannya adalah Pilpres kemarin waktu itu. Sebenarnya kalau kita memandang dari seperti kayak gini, gampangannya. Misalkan dalam suatu kelas, teman-teman ada kita katakanlah di dalam masyarakat desa aja. Kita dalam masyarakat desa. Ada pihak A dan pihak B. Keduanya sama-sama ingin memimpin desa, ingin membangun desa menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Tidak bisa dong sebuah desa dipimpin oleh kedua orang itu bersamaan, karena keduanya memiliki visi yang berbeda, dan keduanya ya kita bisa katakan semua sama-sama baik atau bagus ya. Tapi nanti akan tidak terarah desa itu. Nah, akhirnya cara yang tepat untuk menyelesaikan ini adalah maka kita harus memvoting mana yang memimpin desa ini, kayak gitu kan. Nah, voting ini adalah sebuah struktur, jadi struktur pengambilan keputusan. Oke, siapa yang berhak itu.
Nah, masalahnya ketika strukturnya seperti ini, terus berdasarkan voting tadi, oke, terus yang menang adalah pihak B. Apa yang terjadi? Pihak A yang tidak ikut ini tadi itu merasa bahwa sistem ini struktur ini membuat mereka tidak bisa diakui tindakan keinginan mereka atau kebutuhan mereka itu nggak diakui. Jadi mereka malah merasa menjadi pihak yang keluar gitu, nggak lagi menjadi bagian itu. Nah, yang terjadi adalah masyarakat yang awalnya di antara yang mungkin awalnya tidak terlalu terpolarisasi, tapi karena ada menang dan kalah tadi, maka kondisinya akan semakin terpolarisasi. Polarisasi itu artinya terpecah gitu. Kamu pendukungnya ini toh, kamu pendukungnya ini toh, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menjadi, ya teman-teman mungkin seringkali ya menemukan perdebatan itu di banyak tempat lah, di grup WA keluarga, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya itu. Tentang ya cebong dan kampret lah, teman-teman tahu sendiri. Nah, gitu. Nah, ini yang terakhir, itu adalah soal sejarah. Sejarah ini merupakan bagian dalam sebuah konflik yang terkadang memiliki pengaruh kuat terhadap jalannya konflik. Sejarah dapat membentuk dan sejarah juga dapat membentuk perkembangan konflik. Akan tetapi, sejarah juga bukan selalu menjadi faktor penentu konflik. Namun sejarah tidak akan mudah ditangani tanpa pemahaman terhadap interaksi yang rumit yang berkembang dari waktu ke waktu dan sejauh mana konflik yang telah terjadi menjadi bagian dari identitas pihak yang berselisih. Ini maksudnya gimana sih? Oke, kita bisa bilang gini. Salah satu contohnya adalah hingga hari ini hampir sebagian besar masyarakat kita itu menganggap demo atau aksi massa atau protes itu sebagai aksi yang tercela. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah orang nggak tahu kenapa itu menjadi kayak gitu. Sedangkan kita lihat di banyak tempat lah ya. Mungkin teman-teman kalau yang suka nonton drama Korea itu ada banyak drama yang ada protes-protesnya, bahkan itu biasa saja, di Amerika juga begitu, di banyak tempat begitu. Tapi kenapa di sini itu demo itu terlihat sangat tercela? Nah, kita harus melihat sejarah sebagai aspek yang menyebabkan tercelanya sebuah kondisi ini tadi, atau konflik yang terjadi ini tadi. Kalau kita merujuk secara lebih jauh ke belakang, kita melihat di Indonesia demo atau aksi massa, politik aksi massa turun ke jalan menyuarakan sesuatu, itu identik dengan salah satu partai yang ada di Indonesia, yaitu PKI. Nah, akan tetapi partai itu di masa Soeharto itu dianggap sebagai partai yang ya buruk, ilegal, dan lain sebagainya. Sehingga apapun kegiatan, apapun cara-cara, apapun praktek-praktek yang sama dengan yang dilakukan partai itu, hingga kini itu dianggap sebagai sebuah keburukan atau hal yang tercela. Itu juga terus berkembang dan itu terus dipupuk selama Orde Baru itu. Jadi ketika ada yang protes di masa Orde Baru, maka dia dianggap, oh kamu keturunan PKI dan kamu buruk, maka kamu harus disaksi dan lain sebagainya. Itu terus ditanamkan dari generasi ke generasi hingga kita hari ini. Tapi pasca tumbangnya Orde Baru, reformasi, pintu demokrasi mulai dibuka, orang-orang sekarang mulai belajar sih. Orang-orang mulai belajar bahwa demo itu menjadi sesuatu yang benar. Karena mulai banyak contoh misalkan demo yang damai di berbagai tempat kayak gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini justru yang terjadi justru kayaknya kembali ke masa Orde Baru. Ketika kita membuat mural aja, ada yang membuat coret-coret, misalkan gambar dulu di banyak tempat mural itu mural yang mengkritik pemerintah itu justru kayak menjadi sorotan dan menjadi sebuah yang bagus. Tapi sekarang ada mural aja itu sekarang udah buru-buru dihapus oleh petugas. Jadi kita kayak kembali ke masa Orde Baru tadi. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami setelah membaca materi yang saya sampaikan dan sudah menonton video ini, teman-teman juga lebih menambah pemahamannya kayak gitu. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, nanti kita bisa berdiskusi dalam forum yang nanti akan saya sediakan di bawah video ini kayak gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.